Yes, sudah disetujui. Caranya gampang banget. Yuk langsung saja masuk ke tutorialnya. Cara mengisi formulir Google AdSense-nya, silakan masuk ke akun Google AdSense. Kemudian akan muncul seperti ini. Ada tulisan kelola info pajak, pelajari lebih lanjut, tutup. Silahkan diklik kelola info pajak. Setelah itu akan muncul seperti ini. Tulisannya info pajak Amerika Serikat. Kirimkan formulir pajak secepatnya. Google mungkin perlu mengenakan tarif potong atau pungut pajak hingga 30% dari pembayaran Anda atau menahan pembayaran sepenuhnya sampai formulir pajak Anda disetujui. Google memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum pendapatan dalam negeri Amerika Serikat untuk memotong atau memungut dan melaporkan pajak. Jadi teman-teman ini nanti takutnya jika tidak melakukan pengiriman formulir pajak, nanti akan dikenakan pajak hingga 30%. Nah, setelah itu nanti silakan di-scroll ke bawah, kemudian pilihnya tambahkan info pajak. Setelah diklik akan muncul informasi seperti ini. Sebelum memulai diperkirakan memakan waktu 15-20 menit. Nanti silakan saja dibaca. Kemudian silakan klik mulai formulir pajak. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti silakan dimasukkan kata sandinya terlebih dahulu ya. Ini akan aku masukkan kata sandinya terlebih dahulu. Setelah memasukkan kata sandi, akan muncul informasi seperti ini. Kemudian silakan saja di-scroll ke bawah. Apa jenis akun Widya Adihumanningrum? Untuk jenis akunnya ini perorangan, aku klik perorangan. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu akan muncul apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Aku klik tidak. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu akan muncul pilih jenis formulir pajak W8. Untuk yang ini aku pilih yang nomor 1 W8BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Aku pilih yang ini ya. Kemudian silahkan klik mulai formulir W8BEN. Setelah diklik akan muncul seperti ini, kemudian silakan saja di scroll ke bawah. Nanti untuk nama individunya silakan dicantumkan sesuai dengan EKTP-nya. Kemudian untuk yang nama DBA-nya silakan dikosongkan saja dan negaranya silakan diisi. Ini aku isi Indonesia. Kemudian di scroll ke bawah lagi akan muncul TIN asing atau ITIN atau SSN AS. Nah, ini TIN ini apa? TIN ini adalah nomor wajib pajak. Bagi yang belum punya nomor wajib pajak, silahkan saja melakukan pendaftaran melalui online bisa. Silahkan cek di videoku sebelumnya, akan aku informasikan di description box-nya ya. Karena jika tidak menggunakan nomor wajib pajak, nanti biaya pajaknya akan besar sekali, sebesar 30%. Sangat sayang banget, jadi silahkan saja melakukan pendaftaran pajaknya. Setelah itu aku isi terlebih dahulu, kemudian klik berikutnya. Setelah diklik berikutnya akan muncul seperti ini. Nanti silakan saja diisi ya alamat tinggal permanennya. Ini negaranya Indonesia, kemudian alamat, kota, provinsi, kode pos. Kemudian nanti jika memang alamatnya sama dengan alamat suratnya, silakan saja di klik checklist saja. Ini mau aku isi terlebih dahulu. Setelah diisi silahkan klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya akan muncul seperti ini, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ini aku pilih ya. Kemudian silakan pilih negara atau wilayahnya, dipilih Indonesia. Kemudian akan muncul tarif dan ketentuan khusus. Untuk tarif dan ketentuan khususnya ini silakan saja diklik keseluruhannya, nanti akan muncul seperti ini ya. Untuk pasal dan ayatnya silahkan dipilih pasal 8 ayat 1. Kemudian tarif pemotongannya silahkan saja dipilihnya 0% tarif perjanjian yang lebih rendah. Setelah itu silakan saja diisi, ini diklik saja ya sebagai wajib pajak negara Indonesia, nanti silakan saja di
baca. Kemudian nanti untuk royaltinya juga silahkan diklik saja. Kemudian sama seperti yang tadi ya, untuk pasalnya pasal 13 ayat 2, kemudian untuk tarif pemotongannya silahkan paling yang lebih rendah 10%. Kemudian silahkan saja diklik ya untuk alasannya ya. Kemudian untuk royaltinya juga silahkan diklik saja dan pilih pasal dan ayatnya. Ini pilih pasalnya 13 ayat 2. Kemudian tarif pemotongannya silahkan dipilihnya 10%. Kemudian silahkan di checklist. Setelah itu silahkan saja pilih berikutnya. Setelah kita klik next, akan muncul di pratinjau dokumen. Untuk pratinjau dokumennya ini akan muncul seperti ini ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Silahkan saja di checklist, kemudian silahkan klik berikutnya. Setelah itu akan muncul sertifikasi. Nanti silakan saja dibaca ketentuannya ini dan silakan di scroll ke bawah. Nanti akan muncul tanda tangan ya. Untuk tanda tangannya secara online, silakan tulis nama teman-teman secara lengkap dan pilih ya. Tulisannya, ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Setelah itu klik berikutnya. Kemudian akan muncul seperti ini, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Ini silahkan saja dibaca ketentuannya, kemudian ada informasi, pernahkah individu atau identitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google Adsense di AS? Karena saya tidak pernah, jadi saya klik tidak. Kemudian silakan saja di checklist yang saya menyatakan ini. Setelah itu silakan saja diklik ini, ada tulisannya saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada ya, yang sebelum menerima pembayaran. Dan yang kedua, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelum menerima pembayaran. Ini aku kliknya yang nomor 1 ya, karena saya belum pernah menerima pembayaran, jadi saya pilihnya yang nomor 1. Setelah itu dikliknya berikutnya. Setelah itu kita masuk ke poin 7, poin terakhir ya, pelaporan pajak. Nah, untuk pelaporan pajak ini direkomendasikan melalui elektronik ya, atau melalui email. Silahkan saja diklik sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini aku klik yang pengiriman secara elektronik ya. Setelah itu saya klik yang bagian bawahnya ya, saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Aku klik saja, kemudian klik kirim. Setelah diklik next akan muncul status disetujui. Kemudian silahkan saja di scroll ke bawah, ini ada informasinya ya. Kemudian aku informasikan nih teman-teman ya, untuk formulir pajak dan tarif pemotongan pajak ini teman-teman harus mengklaimnya dan silahkan saja melakukan pendaftaran NPWP-nya ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar teman-teman itu bisa mengklaim untuk pajak yang serendah-rendahnya ya, agar tidak dikenakan pajak sebesar 30%. Untuk pajaknya bisa dikenakan hanya 10% saja. Lumayan banget kan, pemotongannya sangat rendah sekali. Jadi silakan saja melakukan pendaftaran nomor pajaknya ya. Untuk tutorialnya ada di videoku sebelumnya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.